Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Uzri dari jurusan Tadris Kimia IAIN Batu Sangkar, angkatan yang ke-21 dengan nomor NIM 2130110010. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ikatan kimia, yaitu adalah ikatan ion ya. Sebelum kita membahas tentang ikatan ion, ya kita harus tahu dulu yang pertama yaitu tentang ikatan kimia ya. Sebelum membahas tentang ikatan kimia, kita harus tahu dulu dong apa sih itu ikatan kimia. Ikatan kimia adalah ilmu fisika dari sebuah ilmu fisika, yaitu adalah gaya tarik menarik yang dilakukan oleh suatu unsur atau molekul yang menyebabkan suatu senyawa tersebut stabil. Kalau kita membahas tentang kestabilan ya, itu kita harus tahu dulu mengapa sih unsur-unsur di alam ini dia itu bergabung dengan senyawa lain. Nah, yaitu intinya yaitu dari yang tadi, yaitu agar dia tersebut stabil ya. Untuk mencapai sebuah kestabilan, dia itu harus memenuhi dua jenis dulu, persyaratan dulu, yaitu adalah persyaratan duplet, yaitu adalah dia itu harus memiliki elektron valensi yaitu adalah sama dengan 2. Untuk syarat yang kestabilan kedua yaitu dia itu harus memenuhi persyaratan oktet ya, yaitu harus memiliki elektron valensi sama dengan 8 ya. Untuk materi tentang ikatan kimia ini mungkin kita tidak asing lagi dengan yang namanya teori Lewis ya, yaitu Lewis itu ikatan kimia itu berdasarkan jumlah elektron valensinya ya, yaitu elektron valensi adalah jumlah elektron pada sub kulit terakhir. Seperti contohnya sebagai berikut. Baiklah, untuk ikatan kimia tadi mungkin kita tidak asing lagi dengan seperti itu, tidak asing lagi dengan yang namanya lambang Lewis. Itu Lewis menghitung ikatan itu berdasarkan jumlah elektron valensinya. Contohnya itu adalah pada unsur C dengan nomor atomnya 6. Itu konfigurasinya adalah 2 dan 4. Berarti di sini sub kulit terakhirnya adalah 4. Berarti C memiliki 4 elektron valensi, jadi 1, 2, 3, dan 4 ya. Untuk yang kedua yaitu kita contohkan itu pada unsur O, itu dengan nomor atom 8 ya, kita dengan konfigurasi 2 dan 6. Berarti di sini 6 adalah elektron valensinya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Untuk selanjutnya itu adalah pada unsur Na, itu dia dengan nomor atom 11 ya. Itu di sini dia memiliki elektron konfigurasinya yaitu 2, 8, dan 1. Di sini dia memiliki elektron valensi sama dengan 1. Berarti Na memiliki 1 elektron valensi. Selanjutnya yaitu adalah Mg, yaitu dengan nomor atom 12 ya. Dia memiliki konfigurasi 2, 8, dan 2 lagi. Berarti elektron valensi dari Mg adalah 2. Berarti dia memiliki 2 elektron valensi. Baiklah, dari ikatan kimia tadi ya sudah kita jelaskan. Baiklah, selanjutnya tentang ikatan kimia. Ikatan kimia itu terdiri dari 3 jenis ya, yaitu ada ikatan ion yaitu atau ikatan elektron valen ya. Yang kedua yaitu ada ikatan kovalen ya. Yang ketiga ada ikatan logam ya pada ikatan kimia tersebut. Baiklah, kita akan bahas tentang ikatan kimia, yaitu adalah tentang kaidah oktet ya, tentang kestabilan tadi ya. Sebagian besar atom itu berusaha untuk memiliki 8 elektron pada kulitnya. Agar dia itu memiliki 8 elektron pada kulitnya, dia itu berusaha untuk melakukan ikatan kimia dengan baik itu maupun ikatan ion atau elektrovalen maupun itu ikatan kovalen ya. Tetapi di sini ada pengecualian. Untuk unsur yang memiliki elektron 1, 2, dan 3, dia itu tidak memenuhi kaidah oktet. Tetapi di sini dia memenuhi kaidah duplet ya. Baiklah, di sini kita akan memberikan contoh yaitu kaidah duplet dan kaidah oktet ya sebagai pembahasan berikut ya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang contoh kaidah yang memenuhi oktet ya, yaitu pada unsur F2 ya.
F ini dia terletak pada golongan 7A. Berarti dia itu memiliki elektronvalensi sama dengan 7 ya. Seperti yang berikut, dia tuh F itu memiliki nomor atom 9 ya, dengan konfigurasi 2 dan 7. Berarti 7. Berarti dia memiliki elektronvalensi sama dengan 7. Di sini dia memiliki elektronvalensi sama dengan 7 itu 1 2 3 4 5 6 7 ya. Seperti gambaran berikut ya. Berarti dia itu mengikat, agar dia itu stabil, dia mengikat pada atom pada unsur F lainnya sehingga dia itu stabil ya. Pada contoh lain, dia itu juga memiliki, contohnya itu adalah PCl5. Pada PCl5 ini dia itu memenuhi kaidah oktet ya. Dia itu pada Cl ini dia memenuhi kaidah oktet, berarti dia itu membentuk ikatan ya dengan P itu sehingga dia memenuhi kaidah oktet berikut. Itu memiliki elektronvalensi sama dengan 8, itu 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Begitupun dengan apakah P bisa memenuhi kaidah oktet? Bisa. Contohnya pada PCl3 ini ya, berarti P itu bisa memenuhi kaidah oktet ya, seperti pada gambar berikut ya. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Itulah pembahasannya. Nah, selanjutnya yaitu adalah kaidah duplet. Contohnya yaitu adalah unsur H2 ya. H ini memiliki elektronvalensinya 1, berarti dia elektronvalensinya 1 dengan konfigurasi 1. Sini dia saling mengikat, berarti dia itu hanya memenuhi kaidah duplet dan tidak memenuhi kaidah oktet. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang penyimpangan pada aturan oktet ya. Pada penyimpangan yang pertama yaitu oktet tidak lengkap ya. Pada penyimpangan ini terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi kurang dari 8 elektron. Contohnya pada BF3 ini ya, seperti gambar berikut. Dia itu tidak memenuhi kaidah oktet karena dia memiliki elektronvalensi sama dengan 6. Itu adalah 1 2 3 4 5 6. Dia itu tidak memenuhi kaidah oktet, karena kalau dia memenuhi kaidah oktet itu dia harus memiliki elektronvalensi sama dengan 8 ya. Yang kedua yaitu adalah oktet berkembang ya. Pada penyimpangan ini terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi lebih dari 8 elektron ya. Contohnya pada PCl5 itu jumlah elektronnya itu adalah pada atom pusatnya itu adalah 10 elektron. Nah, berarti dia melebihi kaidah oktet, itu sama dengan 10 dia. Seharusnya jika dia ingin memenuhi kaidah oktet, dia harus memiliki 8 elektron valensi. Itu yang ketiga yaitu adalah spesi dengan jumlah elektron ganjil. Pada penyimpangan ini terjadi jika jumlah total elektron dalam suatu struktur Lewis tersebut adalah ganjil ya. Pada ciri-cirinya yaitu adalah paling sedikit terdapat 1 elektron yang tidak berpasangan. Yang kedua, paling sedikit terdapat atom yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet ya. Seperti contohnya yaitu adalah pada NO2 ya. Di sini dia tuh memiliki jumlah total elektron sama dengan 17, berarti dia itu tidak memenuhi kaidah oktet ya. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas yang namanya ikatan ion ya. Tadi kan ikatan kimia itu dibagi 3, yaitu adalah ada ikatan ion atau elektrovalen, yang kedua yaitu ikatan kovalen, dan yang terakhir yaitu ikatan logam ya. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu adalah ikatan ion atau elektrovalen ya. Pada ikatan ion ini yaitu terjadi proses serah terima elektron ya. Yaitu pada serah berarti dia itu melepaskan elektron, itu menyerahkan elektron, berarti dia melepaskan. Berarti kalau terima dia itu menerima itu atau menangkap elektron. Biasanya yang pada proses melepaskan elektron ini dia itu adalah cenderung bersifat logam. Sedangkan ketika dia menangkap elektron itu biasanya pada unsur yang cenderung bersifat non logam ya. Pada ikatan kimia, pada ikatan ion ini, ikatan ion jika terjadi serah terima elektron berarti itu dia itu bersifat stabil ya.
Nah, jika pada stabil itu dia harus memenuhi dua kaidah, yaitu kaidah duplet dan oktet ya. Contohnya adalah pada unsur Na dan Cl ini ya. Pada unsur Na dia memiliki konfigurasi 281 ya. Yaitu berarti dia memiliki elektron valensi sama dengan 1. Itu pada subklit terakhirnya. Dan itu adalah pada Cl itu memiliki nomor atom 17, berarti dia konfigurasinya 287 ya. Di sini pada dimiliki dia memiliki subklit akhirnya 7, berarti EVA-nya sama dengan 7 ya. Bila kita lanjutkan itu pada N sama dengan 1, berarti dia memiliki 1 elektron valensi. Dan pada Cl memiliki 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti Cl ini kekurangan untuk memenuhi kaidah oktet dia memiliki kekurangan elektron valensi. Maka pada Na ini dia memberikan melepas elektron valensinya. Berarti pada logam ini ya, pada melepas elektron berarti dia itu cenderung bersifat positif. Sedangkan pada non logam dia itu cenderung bersifat negatif. Berarti di sini dia tuh melepas kan, berarti dia tuh Na plus, berarti dia kita sering mendengarkan, berarti mendengarkan ya muatan Na itu Na plus. Dan di sini Cl itu dia tuh menerima dan menangkap ya, berarti dia tuh bersifat min, dia tuh bermuatan negatif ya. Berarti kita tuh sering ketika dia bermuatan positif dan negatif ketika bergabung maka dia tuh stabil ya, sehingga dia tuh stabil, sehingga tadi kan Na melepaskan elektron valensinya sehingga dia tuh stabil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika dipindah ke sini berarti dia sini berarti 8 nantinya ya. Berarti dia tuh stabil ketika Na ini Na plus bergabung dengan Cl, berarti dia itu membentuk NaCl. Nah, NaCl ini disebut juga dengan senyawa ion ya, atau elektrovalen. Nah, pada kaidah melepas elektron ya, menerima elektron seperti ikatan ion tadi, dia itu serah terima elektron. Serah itu dia melepaskan elektron, dia itu cenderung bersifat logam. Begitupun juga dengan terima, dia itu menerima elektron yang dia itu cenderung bersifat non-logam biasanya. Pada sifat logam ini biasanya dia itu terdapat pada golongan 1A, yaitu seperti Li, Na, dan K. Atau tapi ada juga pada golongan 2A seperti Be, Mg, Ca, dan golongan 3A juga ada seperti Al ya. Itu selanjutnya pada menerima elektron itu dia tuh bersifat non logam. Contohnya yaitu pada unsur golongan 6A seperti O dan S itu belerang, dan 7A itu seperti F, Cl, Br bromida ya, dan I itu iodida. Mungkin sekian sedikit penjelasan dari Taufik itu tentang ikatan kimia ya. Jadi ikatan kimia tadi terdapat 3, yaitu terbagi 3, yaitu ikatan ion atau elektrovalen, yaitu ikatan kovalen ya, yang ketiga terakhir itu ikatan logam. Nah, di sini pertama ini Taufik itu membahas tentang ikatan ion ya, atau disebut juga dengan elektrovalen. Nah, mungkin sekian video dari Taufik itu tentang ikatan ion ya, atau elektrovalen. Jika ada salah dan janggal atau ada yang kurang, kesalahan yang Taufik lakukan, Taufik mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.